Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya yang pada saat ini kita masih tetap rasakan. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dari awal sampai detik ini mendapat catatan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas nanti, karena ini berkaitan dengan bulan suci Ramadan, puasa, sehingga saya kaitkan bagaimana dahsyatnya puasa terhadap kesehatan kita. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita insya Allah seminggu lagi, tidak sampai seminggu, tanggal 1 hari Sabtu, malam Sabtu itu sudah kita sahur, kita menyongsong bulan suci Ramadan dengan berpuasa yang sudah diwajibkan kepada kita. Mohon maaf, suara agak serak karena sedikit batuk. Tadi malam saya batuknya luar biasa, batuk luar biasa. Sampai-sampai saya mengatakan, apakah saya bisa ya mengimami dan memberikan tausiah di kajian di Al-Hikmah. Timbul hati saya sebagai seorang dokter, saya sudah minum bermacam-macam obat. Kok ya di tengah-tengah tidur itu ya batuk. Masya Allah, ini apa ya? Kemudian saya ingat ketika saya haji yang pertama kali, oh ini kayaknya saya ada agak sombong sedikit. Batuk sudah minum, sebagai orang dokter, minum obat apapun sudah saya minum, kok ya tengah malam masih batuk. Saya sampai berpikir, ya Allah, saya sudah merendahkan diri. Hati kita, saya waktu itu tadi malam wes gak nganggep dokter. Ya Allah, takdirkan saya bisa mengimami di masjid nanti pagi, besok pagi, dan sekaligus memberikan kajian sesuai dengan jadwal yang sudah saya katakan. Kok terlintas di pikiran saya ingat kayu putih. Kayu putih saya oleskan itu agak reda sedikit, tapi masih batuk. Teringat lagi, kalau hanya dioleskan, alangkah baiknya kalau diminum. Ya Allah, qadarullah, takdir Allah, saya teteskan, saya ambil setengah gelas air hangat, saya teteskan 3 tetes, saya aduk, saya sambil berdoa, saya minum. Alhamdulillah, saya bisa ketemu Bapak, bisa mengimami dengan walaupun kondisi yang masih suaranya tidak seperti biasanya. Itulah kira-kira pengalaman yang mungkin tidak selamanya dokter, tenaga medis yang lain itu merupakan satu-satunya sebagai alternatif pengobatan. Baiklah, dahsyatnya puasa ini sebetulnya ini beberapa waktu yang lalu sudah pernah saya sampaikan bahwa ketika kita akan berpuasa ada beberapa tip puasa yang sehat. Itu termasuk yang pertama menjaga kebersihan, kemudian menjaga pola makan. Jelas sudah saya sering katakan, sahur ini juga disunahkan agar kita tetap sahur walaupun kita merasa kuat tanpa
sahur. Makan makanan yang halal, berolahraga tetap, artinya aktivitas olahraga itu yang akan tetap membuat kita senantiasa metabolisme dalam tubuh kita itu secara teratur. Karena manusia itu manusia bergerak. Kalau manusia sudah tidak bisa bergerak, ya apa artinya? Mau ke masjid susah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Wah, ini alhamdulillah. Berikutnya tetap lakukan bersilaturahim. Silaturahim ini betul-betul sangat juga bermanfaat kepada kita, termasuk pada pagi hari ini kita bersilaturahim sesama para jamaah. Mengendalikan emosi. Nah, ini yang kadang-kadang ini agak sulit. Gimana cara mengendalikan emosi ya? Wong emosi itu datangnya sewaktu-waktu. Intinya kalau kita emosi itu adalah bersabar. Loh ya apa caranya sabar? Wong di garai gitu ya. Sampai-sampai ibu-ibu atau bapak-bapak mengatakan sabar itu ada batasnya. Gitu gitu. Sebetulnya kalau kita sabar ya gak usah ngomong ada batasnya, ya sabar gitu. Nah, sebetulnya pengendalian emosi itu untuk sabar itu hanya taqwallah, hanya berserah diri kepada Allah, itu yang kita bisa melakukan itu. Itu beberapa kerangka yang harus kita lakukan. Ya Bapak, tentang sahur. Saat sahur usahakan untuk membatasi asupan teh dan kopi. Jadi mungkin teman-teman nanti para pengurus takmir kami minta untuk ngumpul setelah kajian ini untuk kita bicara sebentar. Jadi gak usah teh, gak usah kopi. Ya. Pasalnya dua asupan ini membuat metabolisme berjalan cepat sehingga cepat mendatangkan rasa haus meski tak terhidrasi, artinya kekurangan cairan. Jadi kalau Bapak Ibu sahur minum teh anget, kopi, hati-hati, nanti itu ada fungsi diuresis. Fungsi kencingnya tambah banyak sehingga menguras cairan yang ada di dalam tubuh kita. Kalau mau minum teh, minum kopi, ya silakan pada saat setelah buka aja di malam-malam. Kemudian sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang lambat dicerna dan memiliki serat tinggi. Ini pasti Bapak Ibu sudah paham semuanya. Contohnya gandum, padi-padian, kacang-kacangan, biji-bijian, nasi merah. Itu seratnya cukup tinggi. Yang biasa nasi ya tetap makan nasi. Yang biasa makan nasi merah ya tetap nasi merah dan lain sebagainya. Kemudian saat berbuka puasa, ini juga sudah sering kita sampaikan, dianjurkan untuk mengkonsumsi kurma karena mengandung gula, serat, karbohidrat, kalium, magnesium. Nah, ini semua lengkap di dalam kurma. Maka dari itu bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan sedekah pada saat berbuka puasa, alangkah baiknya bersedekah kurma di mana saja. Kemudian mengkonsumsi pisang. Nah, pisang ini pernah saya sampaikan termasuk buah-buahan surga. Kita banyak pisang di situ, dan pisang itu macam-macam. Pisang saat berbuka puasa ini sangat baik untuk tubuh kita sebab pisang merupakan sumber kalium, magnesium dan karbohidrat. Jadi unsur-unsur mikro itu yang ada di dalam pisang itu cukup banyak. Sekaligus karbohidratnya masuk di situ.
Kemudian batasi, ini yang biasanya sering dan tak terlupakan, makanan yang digoreng. Tempe goreng, tahu berontak, apalah, pokoknya apa digoreng. Bahkan orang berjualan banyak sekali untuk itu, banyak yang digoreng. Karena dapat meningkatkan sel-sel lemak dalam tubuh. Hal ini karena seorang yang sudah di usia, terutama di usia lanjut, ya termasuk kita ini ya lanjut semua ini. Paling yang belum lanjut ini masih beberapa. Memiliki keluhan penyakit yang disebabkan oleh lemak seperti penyakit jantung, koroner, dan hipertensi. Bukan tidak boleh, tetapi silahkan. Cuman saya sarankan kalau yang goreng betul-betul minyaknya itu minyak yang baru. Kita nggak tahu ya kalau beli pisang goreng di luar, minyak yang banyak, yang sudah berkali-kali, yang sudah mengalami oksidasi, kemungkinan karsinogeniknya sudah banyak, masih dipakai. Subhanallah. Ini terutama pada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kalau sekolah itu kan jajanan apa itu? Cireng, apa cilok, apa. Nah, itu kadang-kadang kalau itu terus, kalau sekali sih tidak masalah. Kalau berkali-kali itu yang menjadi masalah. Konsumsi air atau jus buah antara berbuka puasa dan sebelum tidur ini sangat bagus. Daripada minum kopi, teh, ya konsumsi ini aja. Ya. Hal ini bertujuan untuk menyediakan kebutuhan cairan untuk Anda lancar beraktivitas esok paginya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah dehidrasi, terutama di jam-jam 12, pasti orang yang berpuasa itu cairannya berkurang. Pasti nanti rasa loyonya muncul. Apalagi seperti saya sampaikan, makanan yang banyak atau minuman yang banyak saat sahur itu mau tidak mau, suka tidak suka, 4 sampai 5 jam sudah terkuras. Artinya jam 10, 11 itu sudah mulai. Makin banyak kita makan sahur, makin distensi perut kita, kemudian jam 11 itu dikeluarkan semua, maka terasa laparnya juga menjadi lebih terasa. Kemudian hindari terlalu banyak makanan dingin atau es. Ini yang kadang-kadang juga tidak bisa ditinggalkan ini kayaknya. Ketika saat berbuka. Karena es ini mudah sekali mengenyangkan, ya, yang pertama. Yang kedua, menguras tenaga kita, karena es yang dingin kalau dipakai oleh tubuh untuk bermetabolisme, tubuh ini harus menghangatkan lagi. Lah menghangatkan pakai tenaga. Lah tenaganya kan wis kurang saja nih. Nah, itu saja ininya. Di mana asupan makanan gizi yang lengkap akan menurun karena tak bisa masuk ke dalam tubuh. Itulah kira-kira beberapa tips yang mungkin Bapak Ibu bisa persiapkan. Sebetulnya tidak harus pada saat puasa. Saat-saat ini pun dengan tips seperti ini sudah sehat kita ya. Sehingga manajemen cairan tubuh ini perlu juga minum air yang cukup sesuai dosis. Ingat masih dosisnya ya. 30 cc per kilogram berat badan itu minimal. Jadi sesuaikan aja. Kalau beratnya sedikit ya jangan terlalu banyak minum. Oh, aku tak ngombe 2 liter padahal beratnya baru 30. 30 itu hanya sekedar 1 liter ada sudah cukup. Atur waktu minum air. Jadi jangan sekaligus minum air. Ditoto. Kalau puasa minum airnya sejak berbuka sampai sahur. Gitu ya. Buah yang banyak mengandung air. Apa ya contohnya? Semangka sekarang yang sering, melon dan lain sebagainya.
Itu sekaligus makan, sekaligus minum itu kalau semangka itu. Sayuran yang banyak mengandung air. Apa? Ibu-ibu biasa. Selada. Selada air itu sangat mengandung air. Namanya sudah selada air. Hindari minum air es dan hindari yang mengandung kafein dan apa itu? Kayak berkarbonas, soda, bersoda. Seperti Sprite, Fanta. Dulu masih kecil favorit kita itu kayaknya. Tapi sekarang sudah harusnya tidak dianjurkan. Kemudian pada saat kita berpuasa itu terjadi detoksifikasi. Detoksifikasi itu menghilangkan oksidan-oksidan yang ada di dalam tubuh kita seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Kalau kita berpuasa betul-betul karena Allah, betul-betul menjalankan ibadah hanya untuk Allah yang pahalanya juga ditentukan oleh Allah, kita nggak bisa menghitungnya sendiri. Ini efek detoksifikasi luar biasa yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, karena ini puasa ini merupakan perisai, tameng ya. Maka janganlah mengucapkan perkataan kotor dan melakukan perbuatan yang bodoh. Apabila ada yang mengajak bertengkar atau mencaci maki, termasuk ngerasani, ini yang kadang-kadang nggak terkendali, tahu-tahu muncul rasan-rasan itu. Kita kumpul-kumpul di masjid aja rasan-rasan itu kadang-kadang. Subhanallah. Hendaknya ia mengatakan aku sedang berpuasa. Ini hadis Bukhari Muslim yang sering kita dengar, sering kita pada saat-saat menjelang di saat-saat tarawih itu banyak ustadz yang membahas tentang ini. Mudah-mudahan kita juga sudah persiapkan itu. Jadi nanti kalau kita berpuasa, jadi jangan puasa. Ini masih ada kesempatan puasa Senin, Kamis masih bisa ya? Jumat, Sabtu. Oh, Kamis boleh nggak ya? Masih ya? Nah, silakan itu sebagai kalau yang gandeng itu yang nggak boleh ya. Jumat nggak boleh sudah berpuasa ya. Besok puasa, sekarang hari Kamis misalnya. Nah itu yang stop yang satu. Bapak Ibu, ini urutan tata cara ketika berbuka puasa yang sahih. Ya, mungkin ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, membaca Bismillah. Insya Allah semuanya akan selalu ingat ini. Kecuali anak kita kadang-kadang. Tapi kalau anak kita mestinya harus kita beri pelajaran. Sebelum masukkan apapun ke dalam mulut, baca Bismillah. Kemudian berbuka dengan rutab atau kurma basah, atau tamar kurma kering, atau seteguk air putih. Nah, setelah itu kita berdoa. Dhahabat dama'u waftalatil uruku wathabatal ajru insya Allah. Telah hilang dahaga, telah basahlah kerongkongan, sehingga semoga ada pahala yang ditetapkan jika Allah menghendaki. Semuanya itu Allah yang. Jadi minum Bismillah, baca Bismillah, makan sedikit kurma, kemudian berdoa. Itulah Bapak Ibu, ketika kita berpuasa, isilah hal-hal yang berkaitan dengan segala sesuatu terkait dengan kenolan kita. Kita tidak berdaya, hanya Allah. La ilaha illallah. Monggo kita coba untuk berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas segala nikmat
kesehatan dan kebahagiaan, serta rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, berkahilah hidup keluarga kami, saudara-saudara kami, dan sahabat-sahabat kami. Berilah kami keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian, pas dengan surut. Memang tidak saya panjangkan, dipaskan, ini kok ya pas gitu ya. Kemarin masih ada sisa banyak gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini juga ada guna dan manfaat untuk menghadapi bulan suci Ramadan, untuk kita berpuasa, bagaimana tips-tipsnya, bagaimana pada saat Ramadan kita harus mengosongkan diri, dan bagaimana pada saat-saat Ramadan itu senantiasa kita tetap sehat. Efeknya berpuasa itu akan sehat. Kalau berpuasa tidak sehat, menjadi tambah buruk kesehatan kita, mungkin ada yang salah di dalam kita melakukan puasa. Mungkin niatnya, mungkin makanannya, mungkin gerakannya yang masih belum kita lakukan. Baiklah, itulah beberapa informasi terkait persiapan kita berpuasa. Baik, saya rasa cukup kalau gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf manakala ada yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.